Hai, para penggemar isi dompet. Terkadang kita lebih cenderung banyak khawatir dengan kebiasaan buruk diri kita sendiri, terlepas dari kebiasaan baik yang kita miliki. Ingin rasanya mengubah kebiasaan lama tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Namun, apa daya, keinginan hanyalah tinggal sebuah keinginan. Terlalu sulit bagi kita untuk merubah hal tersebut. Untuk mengatasi kebiasaan buruk, ada baiknya kita pahami dulu tentang definisi sebuah kebiasaan buruk. Kebiasaan adalah anggapan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika sesuatu itu tidak dilakukan secara terus-menerus, maka itu bukanlah sebuah kebiasaan, melainkan sebuah tindakan. Bedakan dua hal tersebut. Jangan remehkan sebuah kebiasaan, karena kebiasaan bisa membangun karakter dan kepribadian seseorang. Namun, yang paling penting adalah sebuah kebiasaan yang mungkin saja menjadi penilaian seseorang terhadap kita. Seperti teori yang mengatakan, kalau seseorang terbiasa berbohong, maka orang tersebut akan susah mendapatkan kepercayaan. Untuk menciptakan kebiasaan baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari memperbaiki kebiasaan sehari-hari adalah sebuah pilihan bijak yang harus kita lakukan. Meskipun aktivitas itu di awalnya membuat kita tidak nyaman, karena memang kebiasaan tersebut di luar dari kebiasaan kita. Namun ingat, aktivitas yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Artinya, kita harus merubah semua kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi. Ada 6 kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan hidup kita. Yang pertama, sering marah. Kebiasaan tidak sabaran akan hal kecil yang membuatmu tidak nyaman itu akan berdampak pada emosimu. Emosi yang susah dikontrol justru akan sangat mudah membuatmu marah. Kebiasaan buruk ini banyak sekali tidak disukai orang, khususnya bagi kamu yang bekerja di lingkungan yang mengharuskan kamu untuk terus bersosialisasi. Marah adalah situasi di mana seringkali otak kita tidak bekerja selaras dengan hati nurani kita. Marah bisa juga disebabkan karena seseorang dikendalikan oleh egonya yang terlalu tinggi dan tidak punya kesempatan untuk merenungkan dulu akibat yang akan ditimbulkan dari kemarahan tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Diam dan menenangkan diri akan memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kembali tindakan apa yang tepat dan kata apa yang pantas untuk diucapkan kepada orang yang terkait dengan kemarahan kita tersebut. Emosi sesaat itu akan sangat bisa berbahaya. Latih terus kesabaran kita karena tidak ada orang yang suka dengan orang pemarah. Dan pada saat kita tidak disukai orang, maka kita akan susah berkembang dalam hidup kita. Yang kedua, pemalas. Tanpa kita sadari, setiap orang punya sifat ini. Malas atau suka menunda melakukan sesuatu, pastinya akan mengganggu jadwal yang telah kita rencanakan. Rasa malas memang susah untuk dihilangkan. Bila kamu tetap tidak ingin merubahnya, kebiasaan bermalas-malasan akan berakhir dengan hal yang tidak pasti. Rasa malas ini sebenarnya sangat manusiawi. Siapapun pasti pernah mengalami momen ini. Malas mengejar mimpi, malas melanjutkan apa yang sudah dimulai, malas untuk memperbaiki diri, dan hanya ingin rebahan saja sepanjang hari. Tinggal bagaimana keputusan kita, rasa malas itu mau dituruti atau harus kita atasi.
Ujian sesungguhnya terhadap karakter kita adalah apakah kita bisa bergiat dan keluar dari rasa malas tersebut. Rasa malas semua orang pasti punya, tapi orang hebat selalu melawan rasa malas mereka sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena bila menjadi sebuah kebiasaan, maka malas pelan-pelan akan menghancurkan hidup kita. Yang ketiga, nyablak atau ceplas-ceplos. Jujur memang harus dilakukan. Tidak ada salahnya untuk mengatakan hal yang jujur pada orang lain. Namun tidak selamanya kejujuran itu selalu dikatakan secara langsung. Kita harus tahu tempat dan kondisi orang saat ingin diajak ngobrol. Kebiasaan ceplas-ceplos kadang menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Berusahalah untuk mengetahui sifat orang lain ketika ingin mengajaknya bercengkerama. Menjadi peka terhadap sekitar akan menjadi lebih baik. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari diri kita. Keceplosan adalah hal yang manusiawi, tapi ceplas-ceplos adalah suatu hal yang bisa merusak hidup kita karena sejatinya tidak semua orang suka dengan orang yang ceplas-ceplos. Yang keempat, berburuk sangka. Kita memang tidak bisa menahan apa yang kita pikirkan, walaupun pikiran buruk sekalipun. Orang yang selalu berpikiran buruk akan sesuatu hal kerap takut untuk mengambil sebuah keputusan. Alhasil, kebiasaan buruk ini akan membawa kita pada situasi yang buruk juga. Tidak jarang pikiran yang buruk yang kita tidak harapkan menjadi kebiasaan. Yang kelima, cemburu yang berlebihan. Cemburu memang menjadi bumbu dalam sebuah kehidupan percintaan. Tidak ada salahnya kalau memang merasa cemburu, karena itu juga manusiawi. Namun cemburu yang berlebihan juga tidak baik bagi kita dan orang lain. Rasa cemburu yang berlebihan biasanya timbul dari kebiasaan yang kurang percaya diri atau iri dengan orang lain. Yang keenam, menyalahkan diri sendiri. Saat kita putus harapan atau mungkin sedang bertengkar, kita cenderung akan tahu kesalahan apa yang kita perbuat. Namun, menyalahkan diri sendiri juga tidak baik bagi diri kita sendiri. Introspeksi diri memang harus bagi kita, tapi bukan berarti kita harus menyalahkan diri sendiri. Karunia besar yang diberikan Tuhan pada manusia adalah kita bisa memilih. Kita bisa saja memilih untuk tidak merubah kebiasaan buruk, tapi kedepannya akan menjadi tidak jelas. Atau kita memperbaiki diri dari kebiasaan buruk untuk memperjelas masa depan kita. Perhatikan pikiranmu, karena dia akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena dia akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena dia akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena dia akan menjadi karakter. Dan perhatikan karaktermu, karena itu yang akan jadi partnermu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.